Halo, selamat sore ya. Ini menjelang malam ya. Ini di vilanya pagi Kiki Sanjawa. Sungguh indah dan merdu ya. Kita lagi nunggu para baib ya. Kita lagi masak-masak buat para dia yang akan datang ke sini. Ini suasananya yang begitu indah ya. Tanamannya yang selamat sore, selamat menjelang malam ya. Ini latihannya warga. Ini adalah villa Pak Haji Kiki ya, calon DPR dari PKS ya. Ini kalau kita mau teman mainnya ke sini ya, mau ngeliwat-liwat nih, aku sediain ya di sini nih di Cihanjawar. Enak banget tempatnya. Yuk merapat kalau ada yang mau ya. Aku lagi masak-masak. Mari sini. Dan jangan lupa ya subscribe buat channel ayah ya, yang udah lama nanti pengen ada ya subscribe ya. Alhamdulillah selesai juga Mas Haris minumnya. Mas Haris minumnya Chan. Kalau anak jangan coba-coba yang ditambahin dulu ya. Nilainya makan sama barang para dia. Ini lagi di Cihanjawar ya. Mantap. Lampu makan. Tapi kan kalau itu mentoknya itu kan tanjakannya itu mulus. Ya, ibunya belum apa-apa nanya punya rumah, punya mobil. Nah, si Maher jawab mobil belum punya, tapi gerobak punya, gerobak martabak. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila anzal rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bid-dharaini amin. Al-faslu tsani. Fasal kedua, fil hatta ala mujalasatil awliya wa suhbatis salihin. Pada hari ini kita menjelaskan tentang keutamaan duduk di majelisnya para kekasih Allah, para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, wa suhbatis salihin, berkawan, bergaul, berpartner dengan orang-orang saleh. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, Sayyidina Abbas amma Rasulillah, paman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. beliau berkata, qala, ya, beliau berkata, ya, qala qultu ya Rasulullah. Jadi satu ketika Abdullah bin Abbas, paman Nabi Muhammad ini datang berkunjung kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu julasaina khair. Ya Rasulullah, duduk seperti apa yang baik? Duduk-duduk seperti apa sih yang baik? Perkumpulan-perkumpulan apa sih yang baik? Perkumpulan-perkumpulan yang seperti mana sih ya Rasulullah yang bagus? Ya. Jadi aku nih pengen tahu duduk-duduk di mana nih yang enak gitu, yang kira-kira mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sama siapa aku mesti duduk? Dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala man dzakarakumullah ya ru'yatuhu. Duduklah sama orang yang kalau ente tatap wajahnya ente ingat Allah. Duduk sama orang yang kalau ente lihat wajahnya ente ingat Allah. Kenapa? Karena orang itu pasti orang saleh. Karena orang itu pasti kekasih Allah SWT.
Jadi kita kalau duduk sama orang ngelihat wajahnya, ingat Allah, ingat dosa kita, berarti ini orang-orang masalah. Tapi kalau kita duduk sama orang ingat perempuan, ya, ingat yang nggak benar-benar, ini orang nggak benar. Kalau lihat mukanya, wah, ingat waktu perempuan yang di sana, oh, ingat waktu malak orang, melihat wajahnya saja. Jadi al wajah aja maroya. Wajah ini ya maroya. Apa tuh maroya? Mir'ah. Mir'ah itu kaca, cermin. Maroya. Makanya kalau mau lihat orang susah dari mukanya kelihatan. Ya, nggak bisa ditutupi. Orang lagi risau, lagi kelihatan. Di sini aja kita duduk. Si Haji pula cari. Ada yang lagi risau. Jangan lihat muka saya, Bib. Duduk bareng-bareng begini tapi Kemana? hatinya gentayangan orang bilang. Jadi orang bilang jasadnya ada, ruhnya pergi kemana-mana. Wah, mikirkan ini. Jadi nggak hudur, ya, hatinya terhudur. Jadi dijawab oleh Nabi Muhammad, majlis yang paling bagus, duduk yang paling bagus kepada orang yang kalau ente tatap wajahnya itu ingat Allah. Ya, taruh Allah. Karena kan orang begitu. Lihat wajahnya itu. Coba antum perhatikan. Kalau kita lihat wajah Habib Umar bin Habib, ingat Allah nggak? Ingat Allah. Kadang-kadang air mata kita berderai. Ingat dosa kita sama Allah. Kenapa? Sudah wujuhus salihin. Wajahnya orang-orang baik. Siapa saja yang diperhatikan? Orang-orang baik itu kalau dipandang wajahnya itu wajahnya maroya. Nah, cermin. Jadi membuat kita tuh berubah. Jadi berubah. Kemudian wadada fi ilmukum mantiqah. Kemudian kalau ente duduk sama dia, ilmu ente nambah. Pengetahuan ente nambah. Makanya dibilang oleh satu orang ulama termasuk guru dari Sayyid Muhammad Ibn Ali Ibn Abbas Al-Maliki, orang muhaddits dari Rukaisah Al-Qaramain Mekah Al-Mukarramah. Namanya Syekh Sa'id Al-Yamani. Syekh Sa'id Al-Yamani itu dia bilang, idza zada nadhara rajulin wa tasa fikrah qala inkaruhu 'ala nas. Seseorang itu kalau ilmunya bertambah, kemudian bertambah pula cakrawala keilmuannya. Jadi kita piknik dalam arti bukan orang piknik tamasya, piknik sering baca kitab, pindah-pindah kitab, ya cari-cari guru, itu namanya piknik namanya. Jangan kayak mereka yang hanu salaf, ya, tapi hidupnya lebih banyak mengkafirkan orang, hidupnya lebih banyak orang bilang su'don sama orang, itu mayan pak. Kenapa? Karena memang ilmunya sempit, ya, cetek, ilmunya cetek. Bukan orang alim, mereka itu orang bodoh sebetulnya. Membid'ahkan maulid, membid'ahkan tahlil, orang bodoh sebetulnya. Kenapa? Kata Syekh Sa'id Al-Yamani, guru Sayyid Muhammad Al-Maliki, cakrawala keilmuannya itu terbatas. Makanya dia bilang kalau orang ilmunya bertambah, cakrawalanya semakin luas, qala ingkaru, maka dia akan sedikit mengingkari orang lain. Gak gampang, ya, menyalahkan ritual-ritual orang lain. Kenapa? Karena pengetahuannya luas. Jadi antum kecamkan, pegang, ya, jadi satu pegangan buat kita. Kalau orang banyak suka nyalahkan orang lain, berarti bahlul, ya, ilmunya cetek, ya, orang yang memang tidak ya tabahar, ya, tidak ilmunya itu tidak luas, ya, sedikit sempit dalam. Kemudian wadzakarakum bil akhirah ilmu. Jadi kalau menatap melihat wajahnya itu mengingatkan, ya, dengan ilmu itu orang bilang akhirat. Akhirat, kemahaan, pembalasan dari Allah. Bagaimana kita duduk di mahkamahnya Allah, ya, yang mana mahkamah itu lagi orang yang tidak ada artinya lawyer, tidak ada artinya bantuan, tulus segala macam tahta kekuasaan, bertekuk lutut di mahkamahnya Allah. Nggak bisa kita. Di dunia kita bisa putar balik, di dunia kita bisa yang benar kita jelekkan, ya, kemudian yang jelek kita benarkan, itu bisa kita balik. Yang hak dibilang batil, yang batil dihakkan, itu yang terjadi. Qala Al-Habib Ahmad Ibnu Umar Ibnu Smith, nafallah, ada ahadul awliya, salihin ditarik. Dia katakan al khair wa syarr madriyun, ya, bil insan.
Dia bilang antara kebaikan dan keburukan itu ya orang bilang bersatu padu pada diri manusia. Bagaimana kita bisa mengolahnya? Dalam diri kita ini ada keburukan, ada kejelekan. Kapan kita mau aktifkan kebaikan kita itu, maka keburukan itu akan minggir. Tapi orang yang menghidupkan, mengaktifkan selalu keburukannya, maka kebaikan akan menjauh. Wala yadharu illa bimukhalatati li ghairih. Ya, tidak akan bisa nampak itu semua kecuali ente bergaul sama orang lain, bergaul sama orang soleh, duduk sama orang soleh, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi jangan cuma bisnis yang dipikirkan, jangan cuma dunia, kedudukan, tahta yang dipikirkan. Duduk di majelis-majelis orang ulama, duduk di majelis-majelisnya habaib-habaib itu. Duduk. Kenapa? Anugerah rahmat Allah turun. Ya. Apa namanya, orang bilang kesenangan jiwa, kesenangan hati itu ada di majelis itu. Mendengar hadrohnya, mendengar kosaid-kosaidnya, nikmat. Ya, kenapa? Karena memang mereka di majelis mereka itu menyebutkan orang-orang solihin seperti kita sekarang ini. Ya, bercerita tentang bagaimana kedudukan orang soleh, kedudukan wali-wali Allah, kekasih Allah SWT. Fa in khalatau al-akhyar, kalau kalian ya bergaul sama orang-orang baik, dhahara minhu fi'lul khair, maka akan nampak ya perilaku perbuatan kebaikan kalau bergaul sama orang baik. Wa in khalatal asyrar dhahara minhu fi'lul syarr, kalau ente ya bercokol, berkawan, berteman dengan orang-orang bejat, maka akan nampak kebejatan itu, akan nampak menular. Makanya dikatakan man asyaral asrafa asa musarrafan, orang yang bergaul sama orang baik pasti jadi baik. Wa man asyara ghairal asraf ghair musarraf, orang yang bergaul dengan orang bejat pasti jadi bejat. Awalam tara ilal jildal haqiri muqabbalan, kata Imam Syafi'i, tidakkah engkau melihat bagaimana kulit yang tadinya hina? Siapa sih saha si jelma mau cium kulit sapi, kulit kebo masih hidup dicium, atau sudah mati ya kemudian dicium-cium? Nggak ada. Kulit kambing dicium setelah dipotong, dijemur, nggak ada. Tapi subhanallah, lamma sara jildal mushafi, kata Imam Syafi'i, tetapi ketika kulit sapi, kulit kebo, kulit kambing atau kulit onta bergaul sama Al-Quran jadi mulia. Jadi sampul Al-Quran, kulit yang tadinya hina nggak mau kita cium jadi dicium, taruh di kepala, diagungkan. Kenapa? Karena bergaul sama Al-Quran, bergaul dengan yang kebaikan. Kulit begitu dia bergaul sama beduk, rombeng hancur, babak belur, digebuk tiap hari, tiap waktu digebuk, malam takbiran tambah sobek, ya, digebuk. Kenapa? Karena salah bergaul. Ini contoh yang gampang yang Imam Syafi'i berikan kepada kita. Bergaul sama tukang sate, itu nggak kebagian dagingnya, kebagian asap. Bergaul sama tukang minyak tanah, kebagian minyak tanahnya, pulang itu. Tapi bergaul sama tukang minyak wangi, setiap ada orang mau beli, cobain wanginya. Pulang ke rumah 7 rupa sampai 17 rupa itu. Macam-macam, ada bau kembang, bau ini, bau apa. Tanya sama istri, kenapa? Itu dari toko minyak wangi si pulang. Bergaul sama yang benar. Tapi kita bergaul sama orang-orang yang tidak benar. Bergaul sama perampok. Kita nggak ikut maling tadi malam, dia habis nggarong. Nggak ikut. Begitu duduk si perampoknya sama kita lagi ngobrol pagi-pagi, dicari sama polisi orang kampung, digebuk itu si perampok. Kita kira-kira digebuk nggak? Digebuk. Dianggap kita ikut sama dia tadi malam. Kenapa? Salah bergaul. Tidak bisa mencari teman yang benar. Dikatakan waqala Syekh Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, Imam Haddad ini, saya berarti. I'lam anna mukhalata ahlil khair wa mujalasatuhum tazra'u fil qalb. Ketahuilah oleh kalian ya, bercokol, berkawan ya, bersama orang-orang baik dan duduk di majelis-majelis mereka akan menumbuhkan kecintaan di dalam hati kalian. Tumbuh kecintaan, mahabbah. Mahabbah apa? Mahabbah untuk kebaikan. Fi'lul khairat. Wa tu'inu 'alal amal, dan kemudian akan membawa kalian kepada satu perilaku perbuatan yang baik. Kama anna mukhalata ahli syarr wa mujalasatihim, sebagaimana bergaul dengan orang-orang yang bejat dan duduk bersama mereka itu akan menumbuhkan di dalam hati hubbus syarr, kecintaan kepada yang jelek. Bergaul sama maling, bergaul sama copet,
40 hari jadi copet kita. Bergaul sama penjina, 40 hari jadi penjina. Begitu seterusnya. Alhamdulillah. Wal amal bih wa aidan man khalata gauman wa asyarahum ahabbuhum darurah. Orang yang bergaul sama gaum, ya, kemudian bercokol dengan mereka, ya, maka dia akan dicintai, ya, secara mendadak. Sawaun akanu akhyaran au asrar. Mau orang itu orang baik atau orang buruk. Wal mar'u ma'aman ahab di dunia wal akhirah. Itu hadis Nabi. Al mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan hari kiamat bersama siapa dia cinta. Makanya hadis ini, ya, luar biasa tentang bergaul dengan orang. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, pasti di dalam kuburan kita akan senang. Pasti, ya, di akhirat kita akan senang. Kenapa? Karena Nabi tidak akan pernah membiarkan kita disiksa oleh malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Karena ada kecintaan dalam hati kita. Mahabbah, ya. Man ahabba syai', orang bilang almar'u ma'ama. Kata Nabi Muhammad, seseorang itu akan dibangkitkan hari kiamat bersama siapa dia suka. Kalau di dunia ini kita cinta kepada Nabi Muhammad, di dunia kita cinta sama orang-orang soleh, di dunia kita cinta sama ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, senang sama habaib-habaib, duduk di majelis-majelis mereka, wallahi demi Allah Anda bersumpah, ya, pasti orang-orang yang seperti itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sayyidunal Imam Al-Humamu Muhammad ibnu Zain ibnu Smith radhiyallahu, ini aimah-aimah, ya, ulama-ulama besar kota Tarim. Wala tujalis illa man tuzakkiruk billahi ru'yatah. Jangan ente duduk sama orang yang tidak mengingatkan ente kepada Allah. Jadi duduk sama orang yang ingatkan ente sama Allah. Jangan banyak duduk sama orang-orang yang ahli maksiat. Jangan duduk sama orang yang suka gurau-gurau, sudah ngabiskan waktu yang nggak ada artinya. Duduk sama orang-orang yang selalu mengingatkan ente kepada Allah, ngajak ente kepada masjid, ya. Man tuzakiruka billahi ru'yatah, ya. Wa yunhiduka ilallahi bihalihi wa hammati. Kemudian dia akan membawa ente kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaika bih, hendaklah ente pegang orang yang seperti itu. Idza wajadtahu, kalau ketemu sama orang soleh kayak begini, ente deketin. Temenin dia, jangan lepas, kata Habib bin Smith. Jangan dilepas, ya, jangan ente orang bilang dia jadi menjauh dari ente. Ikuti kemana dia pergi. Pentingnya sama mereka. Wa abda alaih, gigit dengan gigi geraham itu maksudnya apa? Pegang erat-erat. Jangan sampai lepas sama mereka, bergaul sama mereka. Kenapa? Karena kalau rahmat Allah turun di majelisnya mereka, ente kebagian. Habib Hasan Al-Bahar itu pernah ada orang rentenir, ya, tukang rentenir mau nagih utang, masuk di majelisnya Habib Hasan Al-Bahar. Luar biasa, orang wali Allah, ribuan yang hadir di kota Tarim. Tiba-tiba ada satu orang yang memang pemakan rentenir, pemakan riba, minjem sama rentenir. Sudah berapa bulan nggak bayar, dicari sama si gembong rentenir ini, ya, yang punya duit minjemin. Di mana dia? Tanya sama istrinya. Kemana? Oh, lagi hadir di majelisnya Habib Hasan. Di mana itu majelis? Di Tarim. Sampai masuk di majelis Habib Hasan, ngelangak-ngelongok, cari. Ya, dia lihat nggak ketemu, mana ini orang yang utang sama anak. Tiba-tiba Habib Hasan matanya menuju kepada orang ini. Baru ditatap sama Habib Hasan, itu pulang si rentenir, pulang langsung berubah. Minta sejadah sama istrinya, minta sarung, sholat. Padahal nggak pernah sholat seumur hidupnya. Sholat, ibadah. Keesokan harinya nggak pernah terlambat, sebelum subuh berkumandang, udah duduk di masjid. Ketika ditanya sama istrinya, kenapa kau bisa begini mas? Kenapa kamu bisa berubah? Dia bilang tidak tahu. Ketika Habib itu menatap matanya kepada aku, maka tatapan itu masuk ke dalam hatiku, mengetuk sanubariku, sehingga Allah rubah segala keburukan yang ada di dalam jiwaku ini berubah menjadi kebaikan. Itu orang bilang, ala ya Allah binadrah minal ainir rahim. Hati-hati dengan pandangan orang-orang soleh, hati-hati dengan pandangan tatapan orang-orang solihin, ulama-ulama Allah. Mereka tuh tajam pandangannya. Kenapa? Mereka melihat dengan nur Allah, dengan cahaya Allah. Tatapan mereka tuh nggak sia-sia, ya, punya arti tatapan mereka. Bisa merubah seseorang yang jelek, yang buruk menjadi orang baik. Bagaimana lagi kalau orang baik, orang buruk saja bisa dirubah oleh mereka. Bagaimana lagi kalau orang yang memang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa innahu la anfa lil qalbi wala a'wat alaihi min mujalalati salihin wal akhyar.
nggak ada yang bisa untuk bermanfaat untuk hati, nggak ada yang bisa merubah seseorang kecuali duduk di majelisnya orang-orang baik, duduk di majelisnya ulama-ulama Allah SWT. Wala adharra alaihi, ya, tidak akan ada yang bisa mencelakakan orang yang duduk di majelis mereka. Ghairil jins min ahlil ghaflah wal asrar, kecuali kalau kita banyak duduk di majelis-majelis ghaflah. Apa ghaflah? Majelis-majelis lahu, lalai, ya, sendah gurau, ya, cuman ngomong ngalur ngidul nggak ada artinya, itu tidak akan beri manfaat kepada kita. Wafil hadis, di dalam hadis Nabi dikatakan almaru ala dini khalilih, seseorang itu agamanya kumaha sohibna. Namun sohibna orang ahli masjid pasti agamanya jadi alus. Namun sohibna orang yang nggak pernah datang ke masjid kalau azan berkumandang. Tapi kalau kita duduk sama sohib, Allahu Akbar, ayo ke masjid yuk, ngajak itu, temenin orang yang begitu. Kenapa? Selalu ngajak ente kepada rumah Allah SWT. Ingatkan ente kepada Allah SWT. Ya, itu orang yang seperti itu dipegang dan didekati. Waqad qila man sahibal akhyar ja'alallahu minal akhyar. Orang yang bergaul dengan orang baik, Allah akan jadikan dia orang baik. Wa in kana minal asyrar, walaupun dia orang buruk, kata Nabi Muhammad. Orang bergaul sama orang baik akan dijadikan baik. Walaupun dia orang mantan preman, tapi bergaul sama orang soleh, Allah rubah dia jadi orang soleh. Orang baik, ya, di sini disebutkan. Wa man sahibal asrar, barang siapa yang bergaul berteman dengan orang-orang buruk, ja'alallahu minal asrar, Allah akan jadikan dia orang buruk. Wa in kana minal akhyar, walaupun dia orang mantap, orang ahli ibadah, tapi bergaul duduknya majelis dengan orang-orang buruk, ya, orang-orang buruk, orang-orang suka durhaka sama Allah, maka Allah akan jadikan dia orang-orang durhaka. Allah akan jadikan dia orang-orang yang jauh kepada Allah SWT. Wa in ajasta an musyahadatihim wa ru'yatihim, kalau ente bisa, ya, untuk berada dengan mereka, melihat dan menatap wajah mereka, maka jangan pernah ente menjauh dari mereka. Imam Hasan Basri itu pernah, ya, ketika dia menceritakan tentang ahwal orang-orang di akhirat, dikatakan bahwasannya orang-orang yang di akhirat itu ketika Allah masukkan penduduk surga, masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, tiba-tiba orang yang berada di surga ini mencari kawan kerabat temannya. Mali aro fulan, aku tidak melihat fulan sohib ana dulu waktu di dunia. Dulu pernah sama ana begini di dunia nggak ada. Dulu pernah suka bantu di majelis ana. Kata si orang soleh yang masuk surga ini, si ulama. Ana ngelihat, ya, yang dulu, ya, kalau ana bikin maulid, kalau ana bikin list, ya, ngebantu, ya, ngirim ke ana segala macam. Pokoknya masya Allah ini orang. Kok nggak ada di sini? Dijawab sama malaikat, inna sodikaka fulan bin fulan finnar. Teman ente yang dulu bercokol di dunia, yang suka bantu-bantu ente, ada di neraka. Apa kata orang soleh ini kepada Allah? Ya Rabbi, wahai Tuhan, la takmilu ladzati fil jannah illa idza kana sadiqi ma'i. Ya Allah, tidak akan sempurna keberadaanku di surga kecuali teman anak itu yang di dunia suka ngebantu, kalau bareng-bareng sama anak ada di dia. Bayangkan. Akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzan, kalau begitu ambil weh teman ente yang di neraka, bantu keluarkan." Fahina idzin, setelah itu dibawa sama malaikat. Akhirnya diangkatlah mereka dari lembah neraka itu sahib. Dimandikan di air surga, masuk. Kemudian bertanya nih orang-orang yang ada di neraka. Ya. Bertanyalah orang-orang yang ada di neraka ini kepada malaikat. Apakah fulan itu anaknya seorang nabi? Kalau enggak. Apakah si fulan itu anaknya orang yang mati syahid? Karena orang mati syahid itu kan dapat syafaat. Kalau enggak. Idzan, dia bilang, kalau begitu apa? Qala inna fulan kana syafa'ahu sahibuhu kana fil jannah. Dia itu mendapat syafaat dari sahibnya yang dulu di dunia suka ngebantu ke dia. Orang soleh itu punya majelis taklim, punya segala macam, ya, suka ngebantu, itu yang nolong dia. Karena Habib Fulan, dia suka duduk di majelisnya Habib Fulan, suka duduk di majelisnya si Habib maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Dan ini diceritakan di dalam surat, ya, As-Surah di dalam Al-Qur'an yang dikatakan famalana min syafi'in. Di dalam Al-Qur'an ketika diangkat orang itu, orang-orang neraka mengatakan, siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kami? Wala sadiqin hamim, kami enggak punya sahib. Karib.
nggak punya teman karib waktu di dunia, nggak kenal Habib, ana nggak kenal ulama pulan, ana nggak kenal ustadz pulan, ana nggak kenal soleh pulan. Siapa yang bisa nolong ana? Walau anna lana karratan lanakuna minal mu'minin. Kalau Allah bisa berkenan mengembalikan lagi anak ke dunia, walaupun 5 menit, anak akan masuk Islam dan anak akan beriman dan anak akan bergaul dengan mereka. Kenapa sampai orang-orang neraka itu berkata? Ini dalam Al-Quran ya, ikhwan. Disebutkan ini di dalam Al-Quran betapa pentingnya bergaul dengan orang-orang baik, betapa pentingnya kita bergaul dengan keturunan-keturunan Nabi, betapa pentingnya kita bergaul dengan orang-orang soleh, karena mereka itu akan bisa menolong kita dan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kuat. Famalana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kalau kami nggak ada yang bisa kasih syafaat, nggak punya juga sohib karib waktu di dunia, kalau Allah bisa kembalikan kepada kami di dunia, kami akan beriman kepada Allah dan akan bergaul kepada mereka. Menandakan apa? Betapa pentingnya bergaul sama orang-orang baik. Betapa pentingnya kita duduk di majelis-majelisnya orang-orang baik. Dengan duduk di majelis mereka, membantu perkembangan majelis mereka, membantu syiar dakwah Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memberikan keberkahan di dalam harta kita, akan memberikan keberkahan dalam pekerjaan kita, akan memberikan keberkahan dalam keturunan kita. Orang-orang yang bergaul dengan orang baik, Allah akan jaga keturunannya. Amin. Ya, kata Habib Zain bin Ibrahim pengarang kitab ini, orang yang cinta kepada ulama, orang yang suka kepada ulama, orang yang suka membantu mereka, orang yang suka menolong majelis-majelis mereka, maka orang-orang yang seperti ini, kalau dia anaknya tidak menjadi alim, maka keturunan-keturunannya akan ada yang dijadikan ulama seperti si ulama tersebut. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada Amin. Allah, cinta kepada orang-orang dan bergaul kepada orang-orang saleh, Amin. mahabbah kepada para habaib, cucu-cucu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkan kita bersama mereka. Amin. Allah jadikan kita orang-orang yang mendapat syafaat Amin. Sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan dunia kita dan amin kita. Amin. Mudah-mudahan sahibul villa, sahibul makan, Allah berikan kemudahan di Amin. dalam perpolitikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang terbaik. Amin. Kepada Haji Kiki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki al-hissiyah wal ma'nawiyah. Amin. Memberikan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada orang-orang yang baik, bertakwa kepada orang-orang yang mereka diberikan satu ru'yah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Kamilah wa syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, acara dini acara kita udah selesai ya. Kita sekarang lagi lihat pemandangan yang begitu indah ya. Ini para tamu udah pulang. Alhamdulillah acara masak acara meliwat kita bersama udah ya. Ya jangan lupa di subscribe ya untuk Haris Ahmad TV ya. Yuk kita menuju villa yang satu lagi ya. Kita jalan-jalan lagi. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih keindahan ini ya di villa di sini ada Gunung Gurangrang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.